Tapi yang pasti adalah ada orang-orang yang dianggap ya dekat dengan kekuasaan seperti itu. Jadi sehingga kemudian kami juga harus menutup ruang kekuasaan-kekuasaan itu, baik itu kekuasaan eksekutif maupun legislatif yang akan mengintervensi yudikatif seperti itu. Bang, menurut abang ada kepentingan apa sih bang Rika Diah Pitaloka ikut ke dalam kasus Nikita Mirzani? Apakah ada dugaan pansus atau seperti apa sih bang? Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu kepentingan apa Ibu Rika Diah Pitaloka untuk masuk ke dalam wilayah yang bukan wilayah lingkup kerjanya. Karena Komisi 13 ini kan tidak membidangi tentang Mahkamah Agung, tidak membidangi tentang Kejaksaan Agung, dan tidak membidangi Komisi Judisial. Ya, tapi kalau kemudian rekan-rekan media mengatakan bahwa ini pansus dan sebagainya untuk yang ke depan, saya belum berani ke situ. Tapi yang pasti bahwa perbuatan Ibu Rika Diah Pitaloka ini adalah menabrak konstitusi kita, Undang-Undang 13 tahun 2019 seperti itu. Oh, tapi kata Tidak langsung melanggar bang Odi. Ya, dilanggar. Jadi di dalam pasal 74 ayat 1 dan 98 ayat 3 disebutkan bagaimana kemudian anggota DPR di dalam komisi memberikan pendapatnya, rekomendasi dalam rapat komisi, rapat dengar pendapat, kemudian melaksanakan tugasnya. Itu diatur dalam undang-undang. Jadi jangan kemudian kita sepertinya menegakkan undang-undang tapi menabrak undang-undang itu sendiri gitu. Bang, kemarin dari Ibu Rika sendiri bilang kalau dia itu tidak mengintervensi putusan, tapi melainkan menjalankan fungsi pengawasan sebagai anggota DPR. Gimana Bang? Baik, jadi seperti saya jelaskan tadi, fungsi pengawasan ya dari DPR RI legislatif salah satunya adalah pengawasan dalam peraturan perundangan ya. Kemudian ini harus dikembalikan kepada komisi masing-masing ya. Contoh saya sampaikan begini. Misalkan ini yang saya kenal Mas Once ini misalnya nih ya, Mas Once di dalam komisi berapa saya lupa, kemudian tiba-tiba dia melakukan sebuah rekomendasi pengawasan terhadap KUHP. Nah ini kan salah, karena dia kalau Mas Once ini kalau tidak salah komisinya membidangi tentang soal pendidikan, seni, dan olahraga dan seterusnya, tidak dalam hukum. Nah sama seperti Ibu Rika ini, dia mitra kerjanya, ya, ruang lingkup kerjanya tidak membidangi Mahkamah Agung, Komisi Judisial, dan Kejaksaan Agung. Jadi kalau kemudian mengatasnamakan pelaksanaan tugas yang kemudian dalam pengawasan undang-undang, ya masuk aja ke dalam LPSA, Komnas HAM, Menkumham. Ini pas itu ruang lingkup kerja Komisi 13, ya bukan di Mahkamah Agung atau Komisi Judisial. Seperti itu. Mungkin yang terkait laporannya Nikita Mirzani yang di Polda Metro Jaya sudah naik sedikit juga. Kemarin juga dari kuasa hukum Nikita Mirzani follow up terkait agar segera ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin apakah tidak melihat laporan Nikita Mirzani itu bagaimana? Baik, jadi kembali dari pendapat kami beberapa waktu yang lalu, kalau ada pihak ya bahkan penasihat hukum maupun advokat yang mendampingi Nikita Mirzani bisa membuktikan bahwa Nikita Mirzani pernah melaporkan klien kami di Polda Metro Jaya. Dahulunya kami kasih hadiah 50 juta. Nah sekarang karena mereka kemarin bilang 50 juta kesekian, saya naikkan angkanya jadi 5 miliar 1.000 rupiah. Ya kalau misalkan pendamping Nikita Mirzani bisa membuktikan bahwa Nikita Mirzani melaporkan klien kami Richard Gladys dia terhadap intercept dan penyadapan, seperti itu ya. Jadi saya pikir itu hal yang tidak perlu kami tanggapi serius. Kami anggap itu komedian aja, seperti itu. Lagi? Terkait masalah suap tadi abang diduga suap tersebut, apakah abang akan membuka langkah hukum baru bang terkait masalah 4M ini bang? Salah satu langkah hukum kami kan ini, ya. Salah satu ini meminta perlindungan hukum, ya, kepada Ketua Mahkamah Agung agar memberikan immunity judicial terhadap hakim tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, bahkan nanti hakim di peninjauan kembali, ya agar tidak terganggu integritas dan kemandiriannya sebagaimana Undang-Undang 48 tahun 2009. Jadi langkah hukum kami pertama. Nah, kalau kemudian nanti Ketua Mahkamah Agung untuk mendalami ini yang kami katakan tadi adalah sangat mirip dengan suara Nikita Mirzani dan kemudian terbukti adalah suara Nikita Mirzani, ya tentu kita akan melakukan langkah hukum yang kedua, seperti itu. Bang, itu suara Terkait masalah tadi masih rekaman sendiri bang, apakah memang dalam rekaman itu ada negosiasi, ada intervensi atau seperti apa? Yang pertama yang kami dengar adalah kekecewaan dari terpidana, ya suara yang mirip ya, suara yang mirip, kekecewaan dari suara yang mirip terpidana Nikita Mirzani terhadap
seseorang yang tidak berhasil di tingkat kasasi. Nah kemudian memaksa orang lain itu untuk berupaya di tingkat peninjauan kembali. Ya seperti itu. Ya suara yang mirip itu seperti itu ya. Sudah kamu gagal di kasasi, lanjutin dong di PK. Uang 4M itu gede loh, kayak gitu ya. Seperti itu. Ini Bang, suara yang mirip ya. Bang suara dalam rekaman itu kan ada negosiasi antara Nikita dengan siapa bang? Bukan negosiasi. Ada negosiasi. Itu tidak ada negosiasi, hanya sebatas ibaratnya itu orang ngamuk-ngamuk lah. Marah karena di tingkat kasasi itu tidak berhasil, sementara uangnya sudah nyebrang nih. Pertanggungjawaban kamu di mana terhadap uang aku yang 4 miliar ini, begitulah kira-kira. Sehingga kemudian dia meminta supaya di tingkat peninjauan kembali itu dilakukan kembali, diupayakan untuk mengurus perkaranya itu. Gitu ya. Karena mungkin ada janji-janji sebelumnya dari si entah itu penerima uang atau siapalah itu namanya, menjanjikan kebebasan. Begitu kira-kira. Artinya pihak Nikita itu menagih janji bang kepada seorang siapa bang yang dalam percakapan itu? Pertama saya mau tegaskan, saya belum bisa mengatakan ini pihak Nikita, tapi suara yang mirip dengan Nikita ya menagih kepada seseorang yang kemudian kami lihat peristiwa yang dalam rekaman itu adalah mirip dengan peristiwa yang dilaporkan di Polda Metro Jaya ya. Jadi dugaan kita ke situ aja ya, tapi ini belum kita pastikan ya, ini hanya dugaan-dugaan seperti itu. Seseorangnya kenal nggak bang, oknum penegak hukum atau orang berkuasa atau apa? Belum bisa kami sampaikan saat ini ya, itu dalam surat kami, nanti Ketua Mahkamah Agung akan mendalaminya seperti itu. Tapi ada bukti lain nggak bang? Kayak bukti transaksinya bagaimana? Bukti transfernya gitu? Itu belum kita dapatkan, tetapi yang pasti bahwa kalau nanti Mahkamah Agung mendalami ini ya, tentu ini akan dikorelasikan dengan laporan-laporan di Polda Metro Jaya ya. Kalau ini pasti bersesuaian gitu. Dugaan kami seperti itu. Tapi kalau bukti lainnya kami belum tahu. Yang pasti adalah bukti yang ada pada kami suara yang sangat mirip. Seperti itu. Bang, kan tadi bang bilang rekan sejawat ya bang. Apakah ada etiknya juga bang terkait masalah ini bang? Menjadi juru antar atau apapun lah namanya. Ya tentu dong. Jadi kan sekarang kalau KUHP yang baru ini dan dikaitkan dengan Undang-Undang 18 tahun 2003 ini, advokat itu kan ketat ya, etiknya sangat ketat. Ya artinya kami advokat ini bukan kurir gitu ya, bukan mengantar-ngantar duit, bukan mengantar barang. Nah, jadi pada prinsipnya kalau itu kemudian terbukti, ya itu tentu akan diberikan sanksi etik oleh organisasi advokat sendiri. Seperti itu. Tapi Pak, respon dari dokter Reza sendiri seperti apa bang? Melihat dipikir kan dia akan selesai bang, ternyata kan masih ada lagi berlanjut seperti ini bang. Seperti apa sih bang? Apakah di kondisi yang tertekan lagi karena belum nggak kelar-kelar juga kasusnya bang? Sejak Oktober tanggal 28 2025 telah adanya putusan di tingkat pertama, kemudian banyak lagi terus drama-drama. Ya itu klien kami yang merasa bahwa ini akan berlanjut sampai terpidana ini akan keluar ya. Jadi kalau klien kami menganggap ini hal yang biasa dan dianggap ini seperti sarapan pagi, makan siang dan makan malam seperti itu. Jadi ya saya pikir ini tidak mengganggu klien kami, hanya klien kami menyampaikan kepada kami, Bang Biring, situ majelis hakim sudah baik loh, sudah punya integritas, sudah punya kemandirian, lakukan langkah-langkah hukum untuk meminta kepada Ketua Mahkamah Agung agar diberikan immunity judicial seperti itu. Bang, menurut abang motif dan tujuannya dokter memberikan rekomendasi itu apa sih bang? Apa nanti kita tidak rekomendasi itu seperti apa sih bang? Yang kita tahu kan dia kan wakil dewan bang. Ya dugaan kita kan begitu. Dugaan kita adalah intervensi itu kan sudah terjadi dengan adanya perbuatan menabrak konstitusi. Kan seperti itu. Tapi kalau kemudian tadi perbuatan Ibu Rike ini selaras dan relevan dengan konstitusi, dan terlebih dengan ruang lingkup kerjanya di Komisi 13, saya tidak bisa mengatakan itulah intervensi. Tetapi dengan berdiri atas nama Komisi 13, memberikan rekomendasi di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Mahkamah Agung, kepada Kejaksaan Agung, kepada Komisi Judisial, ini kan adalah pelanggaran konstitusi. Ketika pelanggaran konstitusi dilakukan, ya kami wajar dong menduga inilah sebuah intervensi seperti itu. Mungkin balik lagi soal PK bang, kami melihat dari abang ya, melihat PK yang kita kerjakan bagaimana? Pertama yang perlu disampaikan dalam KUHP yang baru ya, PK itu kan di dalam pasal 318 ayat 5 dan 6. Kalau kemudian
dalil itu adalah merupakan kekhilapan majelis hakim di tingkat pertama banding dan kasasi, saya pikir susah. Ya, kenapa susah? Karena kami kan sudah menguji, ya. Kami sudah menguji di tingkat perdata juga. Bahkan kami sudah melihat putusan-putusan itu bahwa secara konstruksi sederhana terpidana ini kan mengatakan pernah mereview, membongkar produk Reza Gladys, kemudian dicari-cari